Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah Terima kasih Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kami masih ada sampai saat ini Tuhan. Kami percaya itu semua karena berkat kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Sementara kami akan menaikkan setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Turunlah ke atas kami Tuhan. Turunlah di dalam bait suci-Mu ini Tuhan, supaya setiap penyembahan dan pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan dapat Tuhan disenangkan, dapat Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita katakan Yesus kemuliaan. Yesus, sama-sama katakan Yesus kemuliaan. Berkati hidupku Tuhan. Berikan kemuliaan, berkati hidupku Tuhan, berkati. Kita ulangi pujian kita dari awal. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu, berpulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Katakan segala pujian sungguh bagi-Mu. Kau hadir dalam Yesus. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Dengan lebih sungguh lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita katakan dari awal, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan, pulihkan hatiku, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Katakan segala pujian sungguh bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Dengan lebih sungguh kita katakan segala pujian syukur bagi-Mu. Segala pujian syukur bagi. Hilang sampai syukur kami Bapa yang paling terdalam dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu,
bagimu, pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu. Jiwaku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Jemaat Tuhan saja yang katakan segala pujian syukur bagimu. Pujian syukur bagimu. Inilah pengakuan kami Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Segala pujian kami hanya naikkan di hadapan Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan hadir dalam hidup kami Tuhan, supaya setiap pujian penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan Engkau Tuhan dapat Tuhan dimuliakan, dapat Tuhan disenangkan. Menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, oh, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku 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 menyembahmu. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memelihara hidup kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, mengucap syukur kalau hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa bersama-sama beribadah. Demikian juga mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk hidup, dan semuanya ini kami rasakan adalah anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Sebab kalau kami masih ada sampai hari ini, kami masih sehat, itu semua kami percaya bahwa Engkau masih memperkenankan kami hidup, bahwa Engkau masih memiliki banyak rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami. Dan sekarang saatnya Tuhan, kami mau duduk diam, dan saatnya Engkau yang berbicara bagi kami melalui firman-Mu. Hamba-Mu ini Tuhan hanyalah juru bicaramu saja. Oleh sebab itu turunlah pengurapan-Mu, sehingga setiap kata yang keluar itu adalah isi hati-Mu. Engkau yang paling tahu keadaan kami, Engkau yang kenal kami, Engkau yang sendiri yang ingin memberkati, menolong, dan merupakan memberikan jawaban kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali, selamat kita beribadah. Tentunya saya selalu berdoa untuk saudara agar kita semua tetap sehat, tetap semangat, tetap
mengucap syukur bahwa sehari demi sehari dan seminggu lagi Tuhan memelihara kita. Dan bagi saudara yang baru pertama kali, mungkin baru pertama kali bergabung, tentunya kami juga sangat senang, dan saya percaya ini bukan suatu kebetulan, tapi memang Tuhan ingin memberkatimu. Tuhan ingin memberkati kita semua melalui firman-Nya. Tetap semangat, kita jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, tetap pakai masker, sering-sering cuci tangan, jaga jarak, dan juga jangan keluar rumah apabila tidak betul-betul perlu. Jangan dekat-dekat dengan kerumunan-kerumunan, supaya kita tetap sehat, agar kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19, supaya secepatnya kita lebih sehat dari sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, bahwa kita akan belajar pada hari ini tentang berdiri atau mengimani janji Allah. Ya, bagaimana Allah yang berjanji itu adalah Allah yang setia. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bukan bahwa langit pun tidak selalu menjanjikan cerah, ya, bahwa segala sesuatu bisa terjadi, banyak perubahan-perubahan. Artinya itulah kehidupan. Namun satu hal yang harus kita pegang, bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang setia, dan kita pegang janji itu, bahwa Allah yang berjanji pasti akan menggenapi, asalkan kita tetap kuat, kita tetap beriman, kita tidak goyah, kita tetap berjalan bersama dengan Dia. Nah, hari ini kita akan baca dalam satu nas, satu perikop. Demikian firman Tuhan yang terambil dalam Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-22. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudara, pasti kita sudah hafal, kita sudah sering dengar kisah ini ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya mengajak bersama-sama menyeberang ke seberang, menyeberangi danau. Dan lalu Yesus tertidur, lalu tiba-tiba angin keras, gelombang, taufan menyerang. Dikatakan perahu ini dalam keadaan bahaya karena air mulai masuk dan sudah mau tenggelam. Waktu mereka berkata kepada Yesus, dibilang, "Guru, Guru, bangun, kita binasa." Gitu ya, seakan-akan kita itu binasa, padahal udah binasa apa belum? Belum. Gitu ya. Tapi saking takutnya bilangnya begitu, "Guru, Guru, kita binasa." Dan gurunya itu Yesus ya sedang tidur, gitu, sedang tidur. Ya, apakah tertidur? Apa memang tertidur? Tidak diceritakan. Namun kejadiannya murid-muridnya itu begitu takut, gitu ya, karena rupanya anginnya begitu keras. Walaupun mereka sudah berpengalaman, dengan pengalaman mereka juga ternyata tidak membawa hasil yang baik, sehingga akhirnya dia membangunkan guru, dan seolah-olah udah nggak punya harapan, gitu ya, seolah-olah, "Guru, Guru, kita binasa nih," gitu.
Lalu Yesus bangun dan angin itu dihardik ya, lalu menjadi tenang, menjadi teduh ya. Dan perhatikan Yesus bicara. Yesus bicaranya nggak ngomel-ngomel gitu. Gimana sih kamu kali salah apa enggak? Dia cuma berkata singkat saja, di manakah kepercayaanmu? Di manakah kepercayaanmu? Itu yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Murid-murid yang selalu bersama dengan Dia, yang melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat demi mujizat. Ada yang orang buta disembuhkan, ada yang orang lumpuh jadi berjalan, ada yang mesti ngasih makan 5.000 orang, lalu Dia memberkati makanan itu sehingga jadi cukup bahkan kelebihan. Begitu banyak perkara-perkara sudah dilihat bersama-sama dengan gurunya yaitu Yesus. Tetapi ketika di perahu ternyata lalu mereka berkata, guru kita binasa gitu ya. Lalu Yesus bilang, di mana kepercayaanmu? Artinya gini, kamu udah sekian lama, kamu udah lihat bermacam-macam, apa enggak ngaruh gitu ya? Tidak membuat engkau jadi yakin, enggak membuat engkau jadi kuat gitu kan? Nah, itulah kisahnya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti saya katakan tadi bahwa Tuhan tidak menjanjikan langit yang selalu cerah, awan bertiup, matahari bersinar. Tidak, Tuhan tidak menjanjikan seperti itu. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa Aku akan selalu menyertai engkau melalui janji-janjinya. Sebab janji itu firman, karena Tuhan sendiri yang mengucapkan, Dia pasti menepatinya bagi kita yang percaya. Nah, cuma dua hal sebenarnya. Kalau kita melihat yang lalu, tentu itu kita bilang oke lah, itu sudah lewat. Oke lah, itu kelemahanku. Oke lah, dulu aku belum kuat. Oke lah, namanya juga dulu waktu aku masih belum begitu dewasa. Jadi yang dulu itu barangkali lebih cocok kita sebut sebagai memori, sebagai kenang-kenangan. Apapun itu, ada memori indah, ada memori yang tidak indah gitu ya, memori yang menyakitkan, ada memori yang manis, ada memori yang pahit. Ya udahlah, itu memori. Jadi yang sekarang kita mau bicarakan adalah ya janji Allah terhadap sekarang nih. Kalau kita masih ada, kita masih sehat, kita masih hidup, tetapi mungkin banyak masalah nih gitu ya. Ya elah Tuhan, tolong aku nih. Ya Tuhan, aku mesti bagaimana lagi nih. Seperti murid-murid tadi tuh udah bilang, guru kita binasa gitu ya. Padahal kan belum binasa, perahu juga belum tenggelam gitu. Nah mungkin kita juga begitu, udah khawatir, kita udah bingung nih ya. Mulai diumumkan akan resesi, mulai diumumkan dilihat mulai susah, udah susah semua. Padahal ya ini seperti murid-muridnya bilang, kita binasa nih gitu. Padahal memang keadaannya memang mengkhawatirkan, bukan tidak mengkhawatirkan. Siapapun kalau ada di dalam perahu saat itu, melihat gelombangnya begitu besar, melihat air mulai masuk dalam perahu, pasti khawatir itu ada. Dalam hidup juga begitu, dalam suatu keadaan yang mengkhawatirkan, atau juga dalam suatu bisnis yang mulai macet sini, macet sana, ini cancel dan lain-lain, bukan tidak mungkin membuat jadi sedikit khawatir dan bingung gitu ya. Ibu-ibu yang di rumah juga begitu, bukan ya? Kalau bapak-bapaknya mulai mengurangi jatah
jatahnya gitu ya. Wah udahlah mah, harus sedikit hemat-hemat begitu. Nah si mama bingung ya, apa yang mesti dihemat lagi nih, udah paling hemat Pak, begitu bukan? Nanti anak-anak mau dikasih makan apa nih? Apakah pagi-pagi makan nasi, siangnya makan rumput? Nah tentu tidak bukan. Jadi mau digimanain lagi, makin khawatir, makin bingung. Apalagi penyakit, aduh bagaimana nih, grafiknya tambah naik terus nih, waduh kemanapun susah gitu ya. Udah makin mengkhawatirkan. Persis seperti murid-murid ini, guru-guru kita binasa begitu ya, artinya sangat khawatir. Untunglah Yesus lalu melakukannya, artinya sampai mereka takjub bahwa air gelombang itu tenang. Itu mau menunjukkan bahwa Allah Tuhan itu Dia yang menciptakan langit dan bumi, bahkan kita juga ciptaannya bukan? Jadi Dia lebih tahu, Dia lebih berkuasa. Jadi ketika kita mulai berpikir, kita mulai melakukannya dengan kekuatan kita, pasti kita akan khawatir. Tetapi coba ketika yang Yesus katakan, di mana kepercayaanmu? Artinya gini, jangan kau sandarkan atas pengalamanmu, jangan kau sandarkan atas pikiranmu, jangan kau sandarkan atas teman-teman dan saudaramu. Bersandarlah kepada Tuhan. Wah susah nih, kita belum lakukan, murid-murid juga belum, dia baru berusaha mengeluarkan air yang di dalam perahu ya, tapi dikatakan di mana kepercayaanmu. Sekali lagi, hal pertama, kita mau berdiri pada janji Allah, bukan yang lalu tetapi yang hari ini. Kita akan baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika murid-murid sedang mengalami kekhawatiran ya, bahkan sampai berkata, guru kita binasa. Padahal saya tadi senyum-senyum karena kita sudah tahu kisahnya bukan? Padahal kan belum binasa, perahu aja belum tenggelam ya. Nah keadaan seperti itu ya, keadaan mengkhawatirkan, keadaan bikin kita jadi was-was, keadaan bikin siapapun lah ya. Kekhawatiran itu bisa menghinggapi, mau yang tua juga bisa khawatir, apa yang muda atau laki-laki atau perempuan atau yang pinter, yang bodoh, semua bisa khawatir ya. Tetapi dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Korintus, pada hari ini ketika aku berkenan, aku akan mendengarkan. Pada hari ini ketika aku mau menyelamatkan, itulah hari penyelamatan itu. Berkenan, kata berkenan itu apa ya? Kalau kita dalam bahasa sehari-hari kita katakan aleman tuh ya, anak kesayangan begitu. Jadi kalau anak kesayangan, dia ngomong apa juga didengerin, dia minta apapun diusahakan. Itu namanya berkenan. Nah bagaimana bisa jadi berkenan? Itu yang menjadi pertanyaannya. Nah ketika ternyata kita tetap setia, ternyata kita tetap kuat, kita tetap melakukan kehendak Allah, melakukan yang baik, sampai dikatakan aku berkenan kepada engkau. Saat itulah ketika kita mengalami permasalahan, ketika kita mulai khawatir, dikatakan pada saat aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Artinya begitu kita memohon begitu ya, lalu Tuhan dengarkan. Dia bukan cuma dengerin lalu manggut-manggut, tapi
tapi dia segera turun tangan untuk menolong kita. Apapun permasalahan kita, ya, kita jangan mengandalkan kekuatan kita. Betul, kita harus tetap bekerja. Ya, yang bekerja dengan rajin. Ya, yang sekolah, yang kuliah dengan baik. Ibu rumah tangga, lakukan apa yang menjadi tugas-tugasmu dengan baik. Tetapi di luar itu, Allah Tuhan akan bersama-sama dengan engkau. Dia akan mendengar setiap keluhanmu. Dia akan memberikan kekuatan. Dia akan membuka jalan dalam segala bisnis. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu yang dimaksudkan dalam firman Tuhan. Pada hari di mana aku berkenan, yaitu hari ini. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, katakan, Tuhan, ini aku berusaha, aku tetap kuat, aku tetap setia, dan ini saatnya engkau mendengar setiap permintaanku. Nah, itulah Tuhan Allah yang setia itu. Dan dikatakan, pada hari penyelamatan aku akan menyelamatkan engkau. Dalam hal kita di dunia ini, mungkin banyak hal yang membahayakan kita, mungkin banyak hal yang bisa membuat kita jadi susah. Apakah itu penyakit, apakah ujian, permasalahan hidup, ya, atau mungkin orang-orang atau kuasa-kuasa gelap yang akan mengganggu kita. Tetapi Tuhan akan menyelamatkan kita. Dia akan menaungi kita. Itulah Tuhan. Dan dikatakan, hari ini, yang lalu okelah yang lalu, tapi hari ini ketika Tuhan dapati kita, ternyata kita tetap setia, ternyata kita tetap bersehati bersama-sama, ternyata kita tetap berpengharapan di dalam Dia, kita mempercayai Dia. Dan itulah saatnya Tuhan akan bekerja bagi kita. Dan ini adalah janji Tuhan untuk hari ini. Seperti yang kita baca, hari ini itulah hari perkenanan itu. Itu sebabnya saya katakan bahwa kita bersama-sama beribadah. Saya percaya ini bukan kebetulan, tetapi memang Tuhan sendiri yang mencari kita, karena Dia tahu permasalahan kita. Nyatakan itu kepada Tuhan. Tetap berdoa, kata Rasul Paulus, dengan iman, dengan sukacita, supaya saatnya Tuhan menjawab setiap permohonan kita dan didapati kita tetap kuat. Jadi hari ini adalah janji Allah tentang hari perkenanan itu. Yang kedua adalah bahwa janji Allah terhadap masa yang akan datang. Masa yang akan datang, who knows? Siapa yang tahu? Ya, bahkan hidup hari ini, besok pun adalah milik Tuhan. Nah, itulah yang kita pohonkan sama Dia. Bukankah kita selalu berdoa, Tuhan, tolong anak-anakku, masa depan mereka aku serahkan kepadamu. Kenapa begitu? Sebab kita percaya Dia yang akan merajut masa depan yang terbaik, bukan? Nah, itu sebabnya hari ini kita akan bicara perkenanan hari ini. Itu adalah penting, di mana kita didapati tetap beriman, percaya di dalam nama Yesus Kristus. Dan yang kedua adalah perkenanan di mana Allah berjanji untuk hari esok. Kita akan baca dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 dan 34, demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk menggambarkan bahwa manusia memang kayak begitu, bahwa manusia itu tidak luput dari yang namanya khawatir. Jadi Yesus, ini adalah perkataan Yesus. Yesus bilang begini, ya,
semua itu dicari oleh bangsa-bangsa. Aku tahu kebutuhanmu, aku tahu permasalahanmu, tapi cobalah kau cari dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya. Baru nanti yang lainnya itu adalah urusan Allah Tuhan yang akan membuka jalan bagi kita. Dan lagi kata Yesus, kamu jangan khawatir mikirin besok, kau nggak usah takut, pan ada aku. Kata Tuhan begitu bukan? Ya, aku menyertai engkau, aku menjaga engkau. Nah, Tuhan itu berbicara melalui Yesus akan bilang begini, besok mah urusan besok lah, kau jangan pikirin, ntar kau jadi stres gitu. Artinya bukan nggak usah mikir, artinya cuek, bukan begitu. Maksudnya jangan sampai hari besok membuat kita jadi tertekan, membuat kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain, membuat kita nggak bisa makan, nggak bisa tidur, yang ada akhirnya kita jadi sakit. Nah, jadi belajarlah untuk berserah kepada Tuhan. Berserah itu bukan pasrah. Pasrah udah deh, apapun nasib gitu ya. Oh, bukan begitu ya. Tentu kita paham berserah artinya kita tetap melakukan yang menjadi tugas kita. Berserah artinya sambil kita melakukan, kita memberi kesempatan untuk Allah bekerja bersama-sama dengan kita. Jadi terhadap hari ini ternyata Allah berjanji, aku berkenan kepada engkau karena engkau adalah kesayanganku. Terhadap hari besok dikatakan oleh Yesus, ya, jangan kau terlalu khawatir, engkau percayakan kepada Allah. Seperti Allah yang saya katakan tadi berkata, pan ada aku, seperti itu bukan? Nah, begitu juga dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai kekhawatiran itu begitu membelenggu kita sampai seakan-akan kita sudah tidak bisa bergerak apa-apa lagi. Ya, engkau tetap kuat, tetap semangat, dan hari esok itu di dalam jaminan Tuhan. Tentunya untuk kita yang tetap percaya, yang tetap semangat, yang tetap berharap, yang tetap beriman. Jadi jangan goyah, jangan pernah lemah, jangan stres, jangan depresi, jangan putus asa. Ayo bangkit, ya, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dan saya kasih ayat yang terakhir, ya, sebagai bukti bahwa Allah itu benar-benar care, benar-benar menjaga kita. Kita buka dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada akhirnya Allah sendiri bilang, berserulah kepadaku, aku akan kasih tahu hal-hal besar, hal-hal yang tidak kau ketahui, hal-hal yang tidak kau pahami. Mungkin kita berdoa, Tuhan, ini pergumulanku, aku merasa berat, namun aku percaya Tuhan bahwa Engkau pasti menjawab demi kebaikanku. Atau mungkin kau punya masalah, engkau sedang doakan anakmu, Tuhan tolong anakku, dia sedang mau masuk ujian, Tuhan tolong anakku, dia ada di perantauan sedang menuntut ilmu. Dan atau mungkin kita sedang berdoa untuk istri kita, atau mungkin kita berdoa untuk suami kita, Tuhan tolong suamiku, dia sedang berbisnis, jangan sampai stres gitu misalkan ya. Atau kita Tuhan tolong keluargaku, atau Tuhan tolong aku sedang kurang sehat, seperti itu. Atau banyaklah permasalahan-permasalahan. Dan ketika sampai hari ini saudara rasa, aduh Tuhan belum juga menjawab doaku, Tuhan belum juga mengabulkan permintaanku. Lalu mulai antara pikiran dan hati itu saling bertanya jawab, tanya jawab gitu ya. Dalam pikiran kita, mungkin Tuhan lupa sama kita,
Lalu iman berkata, tidak, Tuhan itu punya waktu, mungkin belum waktunya Tuhan. Lalu kita berpikir lagi, engkau itu gak pantas, kau itu cuman sebegitu doang. Lalu iman kita bilang begini, tidak, aku percaya Tuhan mengasihi aku. Aku ingat Yesus sudah buktikan bahwa Dia mengasihi kita. Buktinya Dia rela mati untuk kita. Kita terjadi pertempuran di dalam pikiran. Itu sebabnya saya katakan dari tempat ini, jadilah pemenang dalam setiap pergumulan, dalam setiap keputusan. Jadilah pemenang untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Dikatakan, aku menyertai engkau, akulah Tuhan yang akan menunjukkan sesuatu. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin ada doa-doa kita yang saya ungkapkan tadi yang belum dijawab, yang dimana Tuhan sendiri mempersiapkan kita. Maksudnya ketika Dia jawab doa kita, kita sudah siap. Jangan sampai kita jadi kaget gitu ya. Nah, dalam hal itu ketika Tuhan belum menjawab doa kita, mungkin jawaban itu sudah dekat. Ya, kita kan nggak tahu kan. Mungkin seandainya nih ya, seandainya Tuhan akan menjawab minggu depan deh gitu misalkan, atau 2 hari lagi Tuhan akan jawabkan, kita tidak tahu jawaban itu atas permohonan doa kita. Tetapi dalam 2 hari itu yang kita tidak tahu itu, ternyata hari ini kita putus asa. Ternyata hari ini kita lemah. Ternyata hari ini kita mendengarkan suara-suara bisikan dari tetangga, dari teman-teman yang berkata, udahlah, kau nggak usah berharap lagi, permohonanmu itu tidak mungkin. Lalu kita berpikir, iya ya, kalau gitu sudahlah, aku cari saja pertolongan lain kepada Allah-Allah lain dalam tanda kutip, yang itu adalah justru membuat sesuatu yang menyakitkan hati Allah. Nah, dalam hal seperti itu ya, kitalah yang rugi. Sebenarnya jawaban Allah itu sudah dekat, tetapi kita udah keburu lemah, kita udah keburu kecewa, akhirnya kita tidak menerima apa-apa. Sangat disayangkan bukan? Nah, itu sebabnya dikatakan, akulah Tuhan, aku akan beritahukan, aku akan sampaikan hal-hal besar, sampai kita jadi takjub, sampai nanti ketika kita merasakan itu, kita bisa nangis bukan karena sedih, kita nangis karena berbahagia. Dan itulah Tuhan kita. Jadi 2 hal penting ya tentang janji Allah yang kita imani. Yang pertama, hari perkenanan itu adalah hari ini. Jadi setiap hari kita harus kuat, setiap hari kita harus menang dalam menghadapi setiap permasalahan. Dan yang kedua, Tuhan berjanji tentang hari esok. Dan lebih daripada itu Dia katakan, akulah Tuhan, aku akan kasih tahu engkau rahasia besar. Cuma buat kita-kita, buat kita-kita yang percaya, buat kita-kita yang didapati tetap berkenan sama Dia. Ya, sering kita uraikan kan tentang seorang Daud itu ya, yang Allah berkenan lalu Dia angkat ya dari hidup yang paling bawah sampai dimuliakan. Tuhan juga bisa bekerja atas setiap kehidupan kita. Jadilah kuat, tetaplah bertekun. Tuhan akan jawab setiap permohonan kita, asalkan kita tidak menjadi lemah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada hari ini adalah hari yang paling menyenangkan bagi kami, sebab Engkau berkata hari ini adalah hari perkenanan itu, ketika kami ada bersama-sama bersekutu dengan saudara-saudara kami untuk menyaksikan ibadah bersama-sama. Kami percaya itulah perkenanan, karena Engkau mendapati ternyata kami tetap setia,
ternyata kami tetap sehati, ternyata kami tetap berpengharapan dan hanya berseru kepada Engkau dan mempercayai Engkau. Lalu Engkau berkatakan, hari ini adalah hari perkenanan itu. Biar kiranya perkenanan itu adalah milik kami Tuhan, karena kami percaya Engkau mengasihi kami, karena kami percaya Engkau kenal kami secara pribadi, karena kami percaya Engkau tahu permasalahan kami. Dan saat kami bersekutu, saat kami beribadah, Engkau datang kepada kami, berbicara, dan Engkau yang akan melakukannya bagi kami. Lebih daripada itu Tuhan, tentang janji-Mu akan hari esok, Engkau sendiri yang berkata bahwa hari esok ada di dalam tangan-Mu. Bersama dengan Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami akan hadapi hari esok dengan sukacita, dengan berkat, dengan pertolongan, dengan mujizat yang daripada-Mu. Bahkan Engkau berkata, Engkau menyatakan, akulah Tuhan yang akan menolong engkau, akulah Tuhan yang akan menyampaikan hal-hal yang belum kami ketahui. Biar kiranya Tuhan, hidup kami ini walaupun sederhana, tetapi hidup yang diberkati oleh Engkau. Damai, sukacita melimpah atas kami. Dan kami percaya Tuhan, saatnya Engkau menjawab doa kami, bukan cuma dipanggil, dikuduskan, tapi dimuliakan bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini juga kami mau berdoa buat semua saudara-saudara kami, setiap pribadi, setiap keluarga, setiap rumah tangga yang saat ini bersama-sama beribadah bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau turunkan berkat-Mu Tuhan. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, berikan penyertaan-Mu Tuhan. Apapun yang mereka usahakan dalam kesehari-harian mereka, yang berdagang berkati usaha dagangan mereka, yang bekerja berkati di tempat pekerjaan mereka, atau mungkin yang sedang mencari pekerjaan, diberikan pekerjaan yang baik, yang cocok dengan mereka. Tuhan, Engkau tidak terpengaruh dengan pandemi, Engkau bisa membuka jalan di mana tidak ada jalan. Atau ibu-ibu di rumah tangga mereka, berikan kesehatan kepada anak-anaknya semua sekeluarga, berikan damai dan sukacita, berikan hati yang tentram, hati yang tenang, bahwa damai Allah, sukacita Allah ada di dalam keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa buat anak-anak kami yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah. Tuhan, Kau berikan hikmat dan akal budi. Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Berkati orang tuanya, cukupi biaya-biaya kuliah dan pendidikan mereka. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Engkau berkati, Kau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati anak-anaknya, berkati mantu dan cucu-cucunya Tuhan. Kami percaya bersama dengan Engkau, kami akan terus mengucap syukur dalam pemeliharaan-Mu, dalam kekuatan-Mu, dalam berkat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ibadah hari ini. Kami percaya Engkau sudah mendengar dan menjawab setiap permohonan kami. Engkau memberikan kesehatan dan kami tetap kuat di dalam masa pandemi ini. Dan kembalikan kami pada minggu yang akan datang, di mana kami boleh ikut beribadah seperti hari ini, di mana kami mengucap syukur akan pemeliharaan-Mu, dan juga kami terus dibimbing, dipelihara dalam firman-Mu Tuhan, sehingga kami semakin dewasa, semakin bertumbuh, diberkati dan dimuliakan oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau sudah memberkati kami dengan iman, dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Kita terima berkat Tuhan bersama-sama, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.
segala kekurangan. Terima kasih Tuhan untuk damai di hati. Roh Kudus telah memenuhi oleh firman Tuhan yang menyucikan dari segala kekurangan.